Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa yang menyertai dan memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar serta mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari Amsal 17 ayat 13 hingga 19, ayat pembimbing renungan ayat 15. Begini firman Tuhan. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan yang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Standar kebenaran adalah firman Tuhan. Dalam renungan ini, Salomo menggemakan pernyataan-pernyataan tentang kebencian Allah terhadap kejahatan dan kefasikan. Orang yang membela kejahatan dan mengutuk kebaikan adalah perbuatan yang sangat bejat. Hal ini berlaku bagi individu maupun bagi seluruh masyarakat atau kelompok tertentu. Ketika kebenaran, terlebih kebenaran firman diabaikan, maka dosa dan kejahatan akan merajalela, dan manusia lebih memilih membela dosa daripada standar kebenaran firman Tuhan. Manusia lebih menginginkan hidupnya di tengah-tengah kefasikan, yaitu dengan mempersalahkan yang benar dan hidup membenarkan orang-orang yang fasik. Dalam kisah Alkitab ada contoh di mana anak-anak Eli adalah imam-imam yang seharusnya memberikan contoh kebenaran dan keadilan. Tetapi anak-anak Eli melakukan perbuatan amoral. Eli sendiri menegur mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Oleh karena itu, Tuhan menyerahkan mereka untuk mati. Pun dalam kisah Alkitab ada putra-putra Samuel sebagai hakim di tengah-tengah Israel lebih mementingkan uang daripada keadilan yang benar. Mereka tidak hidup menurut jalan hidup Samuel ayahnya sendiri, tetapi mengejar keuntungan dan menerima suap, serta memutarbalikkan kebenaran atau keadilan. Ini menunjukkan betapa semua perbuatan kefasikan itu adalah pelanggaran bagi Allah, kebencian bagi Allah. Kita sebagai orang Kristen, apabila kita dipercaya untuk menjalankan keadilan, entah kita sebagai hakim, sebagai juri atau saksi, jaksa atau pengacara sekalipun, membebaskan orang yang bersalah atau menghukum orang yang tidak bersalah, atau setidak-tidaknya membantu terjadinya hal itu, perbuatan yang demikian adalah menggagalkan tujuan yang benar, yang seharusnya melindungi yang baik dan menghukum yang jahat. Sama halnya, jika kita melakukan ketidakadilan, kita telah membangkitkan murka Allah, sebab kita membenarkan orang-orang fasik. Meskipun terkadang kita merasa kasihan dengan hukuman daripada konsekuensi akibat dari perbuatan-perbuatan orang fasik itu, kita berusaha menyelamatkan atau membenarkan perbuatan mereka. Sedangkan orang yang benar
justru kita persalahkan. Tuhan tidak menginginkan. Apabila ada orang yang membela dosa, meremehkan orang-orang yang benar, itu semua adalah perbuatan melawan kehendak dan ketentuan Allah. Orang yang melakukan perbuatan fasik adalah melawan kebaikan, kebajikan, dan kesalehan, dan memberikan dirinya membelokkan jalan Tuhan yang lurus, sehingga terjadi peristiwa atau situasi yang dapat mengacaukan perbedaan-perbedaan antara yang baik dengan yang jahat, yang sesungguhnya dari awal mulanya sudah dinyatakan oleh Tuhan bagaimana kita harus berdiri di tengah-tengah kebenaran, bukan di tengah-tengah kefasikan. Jika kita hidup di dalam kefasikan, maka Tuhan akan menyerahkan kita kepada kematian. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita hidup adil dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran yang sesungguhnya kita peroleh dan kita tahu, kita terima hanya dari firman Tuhan saja. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin kami selalu dengan firman-Mu yang mengajari dan menuntun kami untuk dapat hidup di dalam kebenaran, jauh dari kefasikan, yang hidup menegakkan keadilan, tetapi membenci ketidakadilan. Tuhan, bawalah kami hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam ini dan bangunkan kami di esok pagi untuk menikmati berkat-berkat dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.